Lu tahu nggak, ada seorang penjelajah Muslim yang kisah hidupnya bisa dibilang melebihi semua petualangan legenda, namanya Ibnu Battuta. Ia lahir tahun 1304 di Tangier, Maroko. Dia dari keluarga kelas menengah yang terpandang dalam masyarakat Muslim. Ayahnya seorang pengacara dan guru hukum Islam, ibunya dari keluarga pedagang yang kaya. Sejak kecil, Ibnu Battuta dididik dalam Al-Quran, ilmu hadis, fiqh, hukum Islam, dan bahasa Arab. Ia tumbuh sebagai anak cerdas, rajin, dan haus akan pengetahuan. Lingkungannya menanamkan rasa hormat terhadap ilmu dan tradisi Islam, tapi juga rasa ingin tahu tentang dunia luas di luar kota kelahirannya. Di usia 21 tahunan dia udah mulai perjalanan besar pertamanya, ibadah haji ke Mekah. Tapi bagi Ibnu Battuta, haji bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari petualangan yang tak terhentikan. Dari Mekah, ia melanjutkan ke Mesir, Sudan dan Jazirah Arab, belajar adat setempat, hukum Islam, dan budaya masyarakat. Ia sering mengunjungi universitas dan majelis ulama, memperdalam pengetahuan agama dan hukum. Keahliannya membuatnya dihormati di berbagai kota sebagai seorang qadi, hakim. Perjalanan Ibnu Battuta kemudian membawanya ke Persia, Irak, dan kemudian ke India. Di Delhi, ia bekerja untuk Sultan Muhammad bin Tughlaq, seorang penguasa yang terkenal kejam namun cerdas. Ibnu Battuta menjabat sebagai hakim dan penasihat, sekaligus mempelajari politik, budaya, dan strategi pemerintahan kerajaan Delhi. Petualangannya tidak selalu aman. Ia pernah ditangkap, menghadapi perampok, dan harus menghadapi kondisi cuaca ekstrim. Keahliannya dalam bahasa dan diplomasi membantunya bertahan. Setelah India, Ibnu Battuta menyeberangi Samarkand, Uzbekistan, dan Mongolia, kemudian menuju Tiongkok. Ia mengunjungi ibu kota dinasti Yuan, mempelajari budaya lokal, dan dia menulis catatan observatif tentang masyarakat, perdagangan, dan pemerintahan. Dari Tiongkok ia lupius ke Asia Tengah, menyeberangi Asia Tenggara, dan akhirnya menyeberangi Afrika Timur, termasuk Zanzibar, Mogadishu, dan Kerajaan Mali. Ia juga singgah di kota-kota pesisir Afrika yang menjadi pusat perdagangan Muslim. Salah satu hal yang membuat Ibnu Battuta menonjol adalah ketahanan dan keberaniannya. Ia sering bepergian tanpa uang, harus bernegosiasi dengan penguasa lokal, menghadapi ancaman perampok, dan melewati gurun dan laut berbahaya. Meski menghadapi bahaya dan hampir mati berkali-kali, kecerdikan, keterampilan bahasa, dan diplomasinya membuatnya bisa bertahan. Total jarak yang ditempuhnya diperkirakan mencapai 120.000 kilometer, 3 kali perjalanan Marco Polo. Di akhir hidupnya, Ibnu Battuta kembali ke Maroko sekitar tahun 1355 dan menulis Rihlah, catatan perjalanan yang sangat detail. Buku ini bukan hanya mendokumentasikan tempat yang ia kunjungi, tetapi juga hukum, adat, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat yang ia jumpai. Rihlah menjadi salah satu karya penting dalam sejarah dunia Islam dan sumber utama bagi peneliti sejarah abad ke-14. Namun di Barat, catatan Ibnu Battuta kurang dikenal dibandingkan Marco Polo. Ibnu Battuta meninggal sekitar tahun 1369 di Maroko. Ia meninggalkan warisan yang luar biasa, bukti bahwa rasa ingin tahu, pengetahuan, keberanian, dan diplomasi bisa membawa seseorang menembus batas dunia yang dikenal pada masanya. Kisah hidupnya bukan sekadar perjalanan fisik, tapi juga perjalanan intelektual, spiritual, dan sosial yang menjadikannya legenda sejati dalam sejarah dunia.